Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bertemu kembali dalam ibadah kebaktian keluarga atau pertanyaan pada malam hari ini. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita pada malam hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat ke-8. Beginilah firman Tuhan, saya akan membacakannya untuk kita semua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya boleh mengatakan semua orang bercita-cita supaya hidupnya berhasil. Semua orang bercita-cita supaya beruntung akan apa yang dipikirkannya, apa yang dikerjakannya dalam seluruh kehidupannya. Pertanyaannya, salahkah kita manusia bercita-cita untuk berhasil dan beruntung? Tentu sekali jawabannya tidak. Dalam ajaran kekristenan kita pun itu tidak salah. Jikalau kita memiliki keinginan supaya kita berhasil atau supaya kita beruntung dalam kehidupan kita, asalkan usaha kita untuk mencapai keberhasilan itu, usaha kita untuk mencapai keberuntungan itu tidak melanggar perintah Tuhan atau tidak melanggar kehendak Tuhan Allah kita. Demikian halnya dalam kepemimpinan pun, setiap pemimpin atau orang yang dipimpin berharap pada kepemimpinan itu semuanya berhasil atau semuanya beruntung. Dalam pergantian kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, setelah Musa meninggal, yang menggantikan dia memimpin Israel untuk memasuki tanah Kanaan adalah Yosua. Allah lah yang menentukan dan memilih Yosua sebagai pengganti Musa. Allah mengharapkan supaya Yosua ketika memimpin Israel, dia berhasil dan dia pun beruntung. Namun Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, agaknya Yosua dalam teks ini ragu. Yosua khawatir, bahkan dia takut. Dugaan itu bisa kita lihat dari penggunaan kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau kita baca sampai ke ayat 9, paling tidak ada 3 kali secara berulang-ulang disebutkan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tentu pengulangan ini sampai 3 kali, itu pasti dugaan kita pada saat itu Yosua ragu, Yosua khawatir,
Yosua takut untuk meneruskan kepemimpinan Musa untuk memimpin Israel. Kira-kira apa yang membuat Yosua ragu? Apa yang membuat Yosua takut dan khawatir? Kalau kita melihat lebih dekat kepada teks ini atau lebih dekat kepada kisah ini, dapat kita terima ada beberapa alasan bagi Yosua mengapa dia ragu atau khawatir untuk melanjutkan kepemimpinan Musa, membawa Israel ke tanah perjanjian, yaitu ke tanah Kanaan. Alasan yang pertama adalah karena pemimpin yang digantikan dia, Musa, adalah seorang pemimpin yang hebat. Kita tahu mulai dari negosiasi Musa kepada Raja Firaun, sampai dia membawa menyeberang dari Laut Teberau, membawa mereka di padang gurun. Kita tahu Musa tampil sebagai seorang pemimpin yang hebat, yang memimpin bangsa yang besar itu. Alasan yang kedua yang membuat Yosua ragu dan khawatir adalah tantangan yang akan dia hadapi di depan. Pada saat itu, wilayah yang akan mereka lalui adalah akan menyeberangi sungai Yordan untuk memasuki tanah Kanaan. Menyeberangi sungai Yordan, ada musuh yang sangat kejam yang mereka akan hadapi, yaitu suku Het. Itu adalah suku yang akan mereka hadapi untuk memasuki tanah Kanaan. Maka bisa jadi Yosua takut, khawatir, membayangkan kekuatan orang Het itu. Dan alasan yang ketiga adalah karena Yosua itu sudah mengenal baik bangsa Israel itu. Dia tahu bagaimana karakter orang Israel. Mereka tegar tengkuk, mereka suka memberontak, mereka bersungut-sungut seperti mereka perbuat kepada Musa. Maka dia mungkin berpikir nanti bangsa ini pun akan berbuat hal yang sama kepadanya. Maka tiga alasan ini boleh kita terima sebagai alasan mengapa Yosua ragu atau takut untuk memimpin Israel. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun demikian, ini bukan pilihan, tetapi ini perintah dari Tuhan Allah kepada Yosua. Maka Yosua harus melakukannya. Kita tahu dan percaya ketika Tuhan menyuruh seseorang, dia tidak pernah melepas begitu saja, menyuruh begitu saja, tapi dia selalu akan memberikan janji penyertaan. Tuhan akan menyertai orang-orang yang disuruhnya itu, orang-orang yang diutusnya itu. Hanya ada tiga hal yang harus dilakukan Yosua supaya dia berhasil, supaya dia beruntung kemanapun dia pergi memimpin bangsa Israel itu. Dan ini jugalah yang menjadi pegangan bagi kita pada saat ini, supaya kita berhasil, supaya kita beruntung kemanapun kita pergi. Maka kita harus turut melakukan ketiga hal berikut ini. Yang pertama adalah bertindak hati-hati. Disebutkan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Unang manibil tusyamun manang tuhabir. Alai ikon ulahononna sitong aka nanai si ulahonon iba. Cita-cita supaya berhasil, cita-cita supaya beruntung dapat menggoda kita untuk mencari jalan pintas. Yang penting berhasil, yang penting beruntung, maka jalan pintas pun dihalalkan. Ibaratna pertiga-tiga asahato marutung ikarejoe ma timbanganna. Ope akahala na somangulahon ulahonna dohot dengga. Jala didok ngadohoton na manibil tusyam, manibil tuhapiran. Atau contoh lain kita ingat Yudas, dia tidak bertindak hati-hati hanya demi uang. Dia menjual gurunya sendiri, dia menjual Yesus hanya demi keberuntungannya sendiri. Tapi kita tahu dalam perjalanan berikutnya, akhir hidupnya itu mengerikan karena hidupnya sia-sia, dia bunuh diri. Yang jelas, di nomor 1 ini kita bagaikan gerbong kereta api yang ditempatkan di relnya. Selama gerbong itu berjalan mengikuti rel itu, maka dia akan sampai ke tujuannya. Tetapi sekali dia keluar dari rel itu, menyimpang ke kanan atau ke kiri, maka dia tidak akan sampai ke tujuan, bahkan dia akan mendapatkan celaka.
Kemudian yang kedua, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sekali lagi, memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah sebagai petunjuk hidup kita untuk keselamatan kita. Maka kita memerlukan firman Tuhan itu setiap saat dalam perjalanan kehidupan ini. Disebut memperkatakan Taurat. Dari mulut ini hendaknya yang keluar adalah kata-kata yang sesuai dengan Taurat Tuhan. Maka Bapak Ibu, mari coba berefleksi masing-masing dalam satu hari ini. Mana yang lebih banyak keluar dari mulut kita ini? Apa yang lebih banyak kita percakapkan? Apakah hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Seharusnya yang kita keluarkan dari mulut kita ini adalah berkat, kata-kata motivasi, penyemangat, menyejukkan hati orang lain. Bukan sebaliknya menjatuhkan atau menghancurkan orang lain atau bahkan diri kita sendiri. Kemudian disebutkan di nomor 2 ini, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Sehingga firman Tuhan itu mendarah daging dalam tubuh kita. Orang Yahudi disebutkan mereka biasa mengalungkan atau membuat gelang. Di situ ada mata gelangnya. Di mata gelang ini isinya adalah 10 hukum Taurat Tuhan. Jadi bukan yang lain. Kalau Bapak Ibu punya cincin, punya gelang, punya kalung diisi dengan ilmu-ilmu yang lain, bertobatlah, gantilah. Kalau yang mau saya sebutkan itu orang Yahudi, mereka memakai gelang setiap hari atau kalung itu atau di dahi ini, isi matanya itu adalah 10 hukum Taurat Tuhan. Jadi sehingga mereka setiap saat, ketika mereka duduk-duduk, ketika mereka berbaring, ketika mereka bangun, ketika mereka akan tidur, ketika mereka dalam perjalanan, bisa senantiasa memperkatakan Taurat Tuhan. Dan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari orang tua ke anak-anaknya, akan selalu memperkatakan Taurat Tuhan. Sehingga sekali lagi, Taurat Tuhan, firman Tuhan itu akan mendarah daging dalam kehidupan kita. Yang ketiga ini yang terakhir, memelihara dan melakukan perintah Tuhan. Tentu ini lanjutan dari nomor 2 tadi. Tidak cukup hanya memperkatakan dan merenungkan. Harus sampai kepada memelihara dan melakukan firman Tuhan, melakukan Taurat Tuhan itu. Dan kita melakukannya bukan sesuai selera kita, bukan sesuai dengan keinginan kita, bukan tergantung mood kita. Akan tetapi disebutkan tadi sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ketiga hal tadilah Allah memberi jaminan seperti yang disebutkan di ayat 5 tadi. Di sana dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah jaminan yang diberikan Tuhan Allah kepada kita semua. Ketika kita bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, ketika kita hidup memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, siang dan malam, dan ketika kita memelihara dan melakukan perintah Tuhan itu, maka disebutkan seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi kita seumur hidup kita. Dan disebutkan Dia akan menyertai kita, tidak akan membiarkan kita, dan tidak akan meninggalkan. Dan dalam ketiga hal itu pula lah kita akan selalu berhasil dan beruntung kemanapun kita pergi. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada malam hari ini. Engkau mengingatkan kami seluruh umat-Mu supaya kami memiliki cita-cita untuk senantiasa berhasil dan beruntung kemanapun kami pergi melangkahkan kehidupan kami ini. Tapi firman-Mu mengingatkan kami supaya kami kuat dan teguh. Kami mampu bertindak dengan hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri,
Kami memperkatakan firman-Mu siang dan malam serta merenungkannya. Dan kami melakukan itu, memelihara itu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolonglah kami umat-Mu, supaya kami dapat melakukan firman-Mu ini. Kami juga berdoa pada malam hari ini bagi seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah ini. Sertailah mereka ya Tuhan, penuhilah sukacita mereka. Berkatilah kesehatan bagi kami semua, jauhkan kami dari mara bahaya. Berikan rezeki atas segala pekerjaan tangan kami. Bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit penyakit, tolong ya Tuhan, Engkau oleh kekuatan-Mu, oleh kuasa daripada-Mu, sembuhkanlah segala penyakit dari jemaat-Mu itu. Jikalau ada jemaat-Mu yang sedang berduka cita, tolonglah Engkau yang menghibur mereka, memberikan pengharapan yang hidup bagi umat-Mu. Dan bagi jemaat-Mu yang memiliki masalah hidup, tolonglah ya Tuhan, supaya mereka menemukan solusi atas persoalan kehidupan mereka masing-masing. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ini hanya kepada-Mu saja. Dengarkanlah, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.